Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Dan hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Jadi ada sebuah garis dan di garis itu diletakkan bilangan-bilangan. Garis bilangan mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Fungsi garis bilangan yang pertama menunjukkan urutan bilangan. Kemudian garis bilangan juga berfungsi untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, kita sekarang habis ini kita akan membahas masing-masing yang A dan yang B. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar pada yang A. Garis bilangan berfungsi untuk mengurutkan bilangan. Bagaimana garis bilangan itu berfungsi untuk mengurutkan bilangan? Nah, di sini contohnya. Jadi ini adalah garis bilangan dan ini adalah bilangan. Di dalam garis bilangan jarak antar bilangan harus sama. Nih, jarak yang ini dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu harus sama. Misalkan kalian membuat jarak ini 1 cm, dari 1 ke 2 juga harus 1 cm. Dan yang harus kita ingat juga, di dalam garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya otomatis juga semakin kecil. Jadi yang perlu kita ingat, jarak antar bilangan harus sama dan nilai semakin ke kanan semakin besar. Ini contoh garis bilangan. Sekarang Bu Mariati punya contoh soal. Ada garis bilangan, titik pertama 0, kemudian ada satu langkah, kita tidak tahu, kemudian ada nilai 2. Nah, sebelum 2 itu berapa? Ya, 1. 1, 2, otomatis 3, di sini 4. Karena ini jaraknya sama ya. Jadi nilainya juga loncatnya satu langkah, satu tambah satu nilai, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Kalau soal yang kedua, kalau ada garis bilangan, tiba-tiba di sini ada 13, bukan dari angka 0, ada 13, kemudian langkahnya 1, 2, 3, 4, 13 tambah 4, 17. Oh, berarti langkahnya satu langkah tambah nilai 1. Jadi sebelum 13 angka berapa? 12. Sebelum angka 12, angka 11. Semakin ke kiri semakin mundur, semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan nilainya semakin bertambah. Otomatis di sini 14, 15, 16, ini 17, 18, 19, 20, 21. Nah, mudah bukan? Ini adalah penjelasan garis bilangan berfungsi untuk mengurutkan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana garis bilangan berfungsi untuk menyelesaikan soal bilangan. Jadi, Bu Mariati punya contohnya 3 tambah 2. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Kalau tanpa garis bilangan ya kita langsung aja jawab 5. Tetapi kalau yang diminta, pergunakan garis bilangan. Nah, contohnya begini, 3 berarti langkah ketiga, 1, 2, 3, ditambah 2. Dari titik 3 tambah 2,
1, 2. Dulu Bu Mariati kalau membuat 3 tambah 2, 3 ini 2. Hasilnya dari sini sampai sini. Ini menyelesaikan soal 3 ditambah 2, hasilnya yang warna hitam. Jadi yang warna merah itu 3, 2 yang warna tambah 2, hasil akhirnya yang garis warna hitam. Nah, karena Bu Mariati punya soal nomor 2, 4 ditambah 7. Bagaimana cara menyelesaikan soal 4 ditambah 7 dalam garis bilangan? Seperti tadi yang nomor 1, kita mencari 4 dulu. Langkahnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini langkah pertama. 4 ditambah 7. Dari 4, bukan dari 0 ya. Dari 4 ke kanan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini ke sini 7 langkah. Nah, hasilnya dari 0 sampai ke berapa hasilnya? 4 ditambah 7 hasilnya 11. Ini jawabnya 11. Sudah. Sekarang yang nomor 3. 8 ditambah 5. Sama. 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah pertama itu dari 0 sampai 8. Kemudian ditambah 5. Tambah 5 dari angka 8 ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 8 ditambah 5. Hasil akhirnya 8 ditambah 5 adalah berapa hasil akhirnya? Ini hasil terakhir 13. 8 tambah 5 13. Jadi bukan sekedar menjawab 13, tetapi gambar penjumlahan 8 tambah 5 sama dengan 13 dalam garis bilangan seperti ini. Mudah. Nah, anak-anak, matematika semakin sering berlatih, semakin biasa, semakin bisa mengerjakan. Nah, karena itu pesan Bu Mariati, jangan malas-malas belajar matematika, tetapi tetap semangat, tetap belajar matematika. Selamat pagi, Tuhan memberkati.